Joko Gunawan, PhD juga dari Thailand, untuk tentang penulisan jurnal. Pada hari ini sesuai dengan kebutuhan sekarang di dunia kan di masa pandemi COVID ini, kegiatan karya tulis ilmiah atau karya tulis akhir, kalau untuk kami program D3 dan D4 atau vokasi, itu adalah salah satu alternatifnya pangan untuk melakukan penelitian ataupun melakukan kunjungan, melakukan asuhan keperawatan, studi kasus, yaitu bisa dengan atur atau studi kasus untuk systematic review. Mengapa pada hari ini topiknya systematic review? Harapan kami pengurus, khususnya kami ketua regional, minimal, karena teman-teman kita adalah rata-rata background-nya berpendidikan S2, minimal pasti sudah disebut sebagai dosen, banyak akan memahami tentang systematic review dan bagaimana cara melakukannya. Untuk itu kami sengaja mengundang, insya Allah kami selalu menghadirkan orang-orang expert di bidangnya untuk kegiatan-kegiatan di Regional 2. Harapannya supaya kita bisa sama-sama belajar, supaya kita sama-sama bisa mengikuti jejak langkah-langkah para narasumber yang telah nanti kita ambil pengalaman atau ilmunya. Kemudian yang kedua, kami juga berharap kepada seluruh anggota, khususnya IPK Regional 2, agar kegiatan-kegiatan seperti ini nanti kita akan terus jadwalkan. Memang ini sudah rutin, memenuhi 4 unsur di bidang, ada bidang penelitian pengabdian masyarakat, insya Allah minggu atau 2 minggu lagi ada bidang dari penjamu, kemudian ada bidang kerjasama dan ada bidang diklat yang insya Allah akan kita rutinkan. Memang sudah rutin sebelum masa COVID juga kita workshop, tapi ini karena pandemi COVID kita dengan virtual. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh panitia yang sudah bekerja susah payah mempersiapkan kegiatan ini, sehingga apa yang kita siapkan memenuhi kebutuhan seluruh teman-teman dosen, khususnya di Regional 2, bisa maksimal dengan kegiatan kita hari ini, kegiatan-kegiatan seterusnya. Sebagai penutup, saya mengutip kata-kata dari salah satu almarhum Presiden B.J. Habibie, dikatakan bahwa ini saya membaca ceritanya pada saat beliau pulang dari Indonesia, dipanggil pulang, saat itu IPTN sedang terpuruk. Yang membuat IPTN untuk membangun, menjadikan Indonesia ini bisa bersama dengan negara lain dalam hal pengadaan pesawat. Saat itu Indonesia masih tertinggal karena belum punya pesawat. Beliau pulang, ya ini saya ibaratkan sama dengan kita sekarang. Tidak ada kata-kata istilah terlambat dalam belajar, baik diri kita pribadi dan kita semua para dosen belajar dari pengalaman dari Pak Ferry atau narasumber yang sudah terdahulu. Beliau mengatakan bahwa kata-kata quote-nya adalah berawal di akhir dan berakhir di awal. Saya ulangi, kata beliau almarhum Prof. Habibie itu untuk menyemangati para pegawai IPTN saat itu biar bangkit di Indonesia adalah berakhir di awal dan berawal di akhir. Artinya apa? Biarlah kita saat ini terlambat, ya, terlambat ini, belum terlambat ya, tapi di akhir-akhir. Tapi nanti di startnya, di finishnya, kita bisa keluar dari menjadi apa istilahnya, the winner, pemenang. Mungkin kita bisa belajar dari para narasumber yang kita hadirkan pada hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai penutup menyemangati saya pribadi dan kita semua, khususnya teman-teman yang tadi dikatakan bahwa siapa Pak Ci. Pak Ci dari Ci. Mana Pak Ci? Baik. Quote yang kedua untuk motivasi diri saya pribadi dan semua mengajak dari salah seorang motivator pendidikan. Beliau mengatakan, siapa orang yang sukses di masa pandemi ini? Apakah dia hanya di pendidikan? Apakah
dia yang berasal dari kampus hebat, kata beliau. Apakah orang tersebut punya pendidikan tinggi, misalnya doktor ataupun profesor? Apakah orang tersebut berasal mempunyai fasilitas SDM yang luar biasa? Bukan, kata beliau. Tapi orang yang sukses pandemi ini adalah orang ataupun kampus itu yang bisa beradaptasi dengan kondisi ini. Apa contohnya? Ya sebetulnya yang kita kegiatan pada hari ini. Dengan kita kondisi COVID, maka kita sebagai dosen, harapan saya pribadi dan kita semua tetap produktif untuk menulis dan mempublish. Itu yang saya ambil dari motivasi, salah satu motivator pendidikan di era pandemik ini. Jadi mari kita sama-sama belajar. Saya mengajak diri saya pribadi juga terus memotivasi belajar, dan kita semua, insya Allah kita melewati masa pandemik itu akan sukses. Begitu juga dengan kampus. Kampus yang akan dilirik oleh calon mahasiswa baru adalah kampus yang mampu beradaptasi dengan situasi COVID. Kalau kampus tidak bisa menyediakan misalnya era virtual, tidak bisa mengikuti program-programnya, maka dia tidak akan dipilih oleh calon mahasiswa. Itu menurut motivator pendidikan yang saya dapat kemarin. Maka saya mengajak sekali lagi pribadi saya sendiri dan khususnya teman-teman di anggota EPIK Regional 2, ayo terus kita belajar dan belajar, yang tujuannya adalah untuk sama-sama kita institusi khususnya di Regional 2 bisa berdiri sama sejajar, baik kualitasnya, kemudian dosen-dosennya itu berdiri sama untuk maju bersama. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bisa join bergabung bersama kami Regional 2. Mudah-mudahan bermanfaat kegiatan ini, dan saya selaku mewakili Regional 2 sebagai ketua, mohon maaf jika dalam persiapan acara ini mungkin sampai nanti berakhirnya acara terdapat kekurangan dan kesalahan. Itu semata-mata dari kami, dan kalaupun itu semuanya dari Allah SWT. Kebenaran hanya dari Allah SWT. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada suaranya Pak Isran. Terima kasih Pak Budi yang telah memberikan arahan dan juga motivasi bagi kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan menjadi semangat kita semuanya. Meskipun di masa pandemi ini, tapi tetap semangat untuk menjalankan aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya masuk pada acara inti adalah pemberian materi oleh narasumber kita yang telah hadir pada pagi hari ini, yaitu Bapak Ferry Effendi, Askap Nurse MSc PhD. Bapak Ferry Effendi adalah dosen tetap di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Pendidikan postdoktoral beliau dari School of Nursing and Midwifery, La Trobe University, Melbourne, Australia. Dan kalau kita lihat ya pengalaman beliau dalam penulisan ilmiah, kemudian publikasi itu sangat luar biasa, sangat banyak sekali. Dan juga sebagai reviewer pada berbagai jurnal internasional. Ya. Dan beliau juga sebagai dosen di kelompok ilmuwan komunitas, memiliki banyak karya-karya ilmiah yang sudah banyak sekali ya, proceeding yang sudah diterbitkan, publikasi, dan konon kabarnya dalam waktu yang dekat tidak akan lama lagi menjadi guru besar ya Pak Ferry ya. Mudah-mudahan ya profesor yang berapa ya di Universitas Airlangga. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada
Bapak Ferry Effendi sebagai narasumber kita untuk memberikan materinya. Materi kita ini akan berlangsung sampai pukul 11 dan nanti dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab kurang lebih 60 menit dan diakhiri nanti pada pukul 12 siang. Sekali lagi bagi peserta untuk dapat mengikutinya dengan baik, jika ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ditulis pada chat room yang tersedia dan evaluasi peserta akan diberikan 15 menit sebelum acara berakhir. Kami persilahkan kepada Pak Ferry untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Pak Yusran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, khususnya dari anggota IFIG Regional 2. Yang saya hormati Bapak Budi selaku Ketua IFIG Regional 2 dan juga Bapak Ibu yang telah hadir di webinar pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kelonggaran, kesempatan ya, dan juga kesehatan ya untuk bisa berbagi dengan Bapak Ibu semuanya dan mohon izin pada pagi hari ini ya karena saya yakin Bapak Ibu semuanya dari sisi pengalaman sudah lebih banyak dibanding saya ya. Mohon izin kita niatnya sama-sama belajar, sama-sama berbagi dan mohon nanti jika ada kesalahan juga saya diluruskan ya. Yang pertama mungkin saya sangat apresiasi dengan agenda IFIG Regional 2 ini ya karena ini hari Minggu ya, hari weekend juga ya dan ya biasanya ya pasti Bapak Ibu semuanya punya agenda untuk keluarga masing-masing ya. Saya juga biasanya langsung ke puncak ini biasanya ya weekend itu ya. Kebetulan saya posisi di Jakarta Bapak Ibu dan sudah sekian bulan ini saya juga work from home ya. Jadi saya rasa dengan adanya pandemi yang saat ini masih menjadi concern ya bagi strategi Bapak Ibu ya. Jadi era pandemi ini mobilitas kita dibatasi, kita harus jaga jarak, kita harus bergerak Bapak Ibu ya. Jadi jangan pernah turun produktivitasnya ya, harus tetap dijaga dan kalau bisa malah makin meningkat Bapak Ibu ya. Karena saya yakin dengan adanya kebijakan yang ada saat ini ya, baik itu work from home ataupun kapasitas kantor yang berkurang sedikit Bapak Ibu ya, atau mungkin ada kapasitas maksimumnya ya sekian persen ya, kita bisa memanfaatkan betul-betul waktu kita ya untuk tridharma pendidikan tinggi ya, baik itu pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat. Jadi saya sangat apresiasi 5 jempol ya ini 5 jempol untuk teman-teman IFIG Regional 2 ya untuk menginisiasi dan juga bisa selalu updating ya apa yang ada di sekitar kita ya khususnya pada pagi hari ini terkait dengan publikasi. Mohon izin saya share screen Bapak Ibu semuanya. Oke. Jadi sesuai dengan permintaan dari Bapak Ketua langsung ya, dan juga insya Allah nanti saya akan berbagi sedikit mengenai penelitian dengan data sekunder Bapak Ibu ya. Jadi ya, jadi sekilas Bu, kebetulan saya di Fakultas Keperawatan Universitas Erlangga diminta untuk membantu di pusat penelitian ya, publikasi dan juga pengabdian masyarakat ya. Saya di tingkat sama ya, saya diamanai di pusat pengembangan jurnal dan publikasi ilmiah. Jadi setidaknya dari sisi pengalaman publikasi dan juga pengelolaan jurnal ya, mungkin nanti Bapak Ibu ingin diskusi ataupun ingin konsultasi lebih lanjut, silakan ada WA saya di depan ini ya. Saya sangat terbuka, sangat senang ya jika nanti Bapak Ibu ingin berdiskusi ataupun ingin konsultasi. Nah, Bapak Ibu mungkin sambil kenalkan apa yang kita buat di Fakultas Keperawatan UNER. Akhir-akhir ini kita juga
ingin membantu teman-teman perawat ya, khususnya yang fresh graduate ya, untuk bisa memasuki pasar kerja dengan mudah. Jadi akhirnya kita putuskan untuk membuat aplikasi Bapak Ibu ya, namanya aplikasi ini adalah Pasar Kerja Perawat ya, yang mana memang aplikasi ini juga sebenarnya lahir ketika masa krisis Bapak Ibu ya. Jadi kita melihat ketika masa krisis ya, banyak sekali adik-adik kita, teman yang kesulitan untuk mendapatkan informasi lapangan kerja ya. Jadi oleh sebab itu kita coba menggali ya, kita coba memberikan solusi ya, karena memang kebetulan saya generasi milenial Bapak Ibu ya, dan juga adik-adik kita generasi Z ya, mereka lebih banyak menggunakan digital, mereka lebih banyak menggunakan aplikasi ya, sehingga kita tercetus ide ya untuk membuat aplikasi basis Android ya. Jadi kita coba satu platform ini ya, bisa yang teman-teman dalam pooling talent khususnya di SDM keperawatan ya. Jadi alhamdulillah saat kita sudah ada sekitar 30 lebih ya lowongan kerja yang diposting di sini, termasuk di area klinik komunitas maupun di area pendidikan ya. Jadi untuk dosen di bidang keperawatan insya Allah sudah ada ya satu informasi lowongan untuk dosen di Jakarta ya, area Jakarta. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu mohon bantuannya ke alumni ya ataupun ke fresh graduate ya, supaya mereka juga bisa mendapatkan info pekerjaan dengan mudah ya. Jadi nggak hanya informasi pekerjaan Bapak Ibu, kita juga coba mengembangkan dengan kerjasama dengan berbagai mitra ya. Jadi saat ini kita penjajakan dengan Kementerian Kesehatan yang insya Allah Jumat depan kita akan langsung ke BPPSDM Kemenkes Jakarta ya untuk inisiasi kerjasama ini, dan juga dengan beberapa rumah sakit daring swasta. Jadi kita sedang approach ke rumah sakit Siloam ya, rumah sakit Ramsey Group ya, dan juga beberapa jaringan sakit lain. Jadi insya Allah ke depan kita juga selalu update apa yang ada di sini, khususnya untuk membantu teman-teman perawat ya. Jadi kita punya tanggung jawab moral sebenarnya Bapak Ibu ya, sebagai salah satu profesi yang mana dari sisi kesejahteraan yaitu masih kita perjuangkan sampai saat ini ya. Makanya ini Bapak Ibu ya. Jadi ingin informasi yang diposting ini memberikan pekerjaan yang layak bagi teman-teman perawat di luar sana. Jadi itu semangat kami. Jadi mohon dukungan Bapak Ibu semuanya ya, supaya nantinya kita bisa mencapai visi dan misi kami. Itu mungkin sekilas Pak Ketua, mohon izin sedikit ngiklan ya. Tapi memang semangat kami adalah semangat berbagi Bapak Ibu. Kita ingin memecahkan permasalahan bangsa, permasalahan profesi kita ya. Dan kita tidak ingin hanya menjadi platform terdepan di nasional. Jadi kita nanti ingin ke dunia internasional juga ya. Jadi insya Allah dengan semangat berbagi dan kebersamaan ini kita bisa sama-sama membawa profesi keperawatan untuk lebih maju lagi Bapak Ibu. Jadi saya rasa dengan IVK Regional 2 ya, dengan sekian puluh anggota, itu merupakan potensi yang luar biasa Bapak Ibu ya, dan saya yakin inovasi-inovasi ataupun kreativitas yang nanti dihasilkan dari Bapak Ibu semuanya ya, jangan hanya berhenti di publikasi Bapak Ibu ya. Jadi mohon jangan hanya berhenti di publikasi ya, tetapi harus ada manfaat ke masyarakat ya, harus ada hilirisasi. Jadi seperti yang kita lakukan ini juga merupakan salah satu produk riset Bapak Ibu yang kita kebetulan mulai tahun 2017 saya mendapatkan pendanaan dana Ristek Dikti ya untuk menganalisis pasar kerja keperawatan, dan alhamdulillah dukungan dananya juga lumayan besar Bapak Ibu ya, dari skema penelitian dasar dan juga penelitian terapan ya untuk unggulan perguruan tinggi ya, sehingga dana-dana tadi bisa kita kembangkan ya, bisa kita buat ataupun luarannya tidak hanya sekedar publikasi ya, tetapi luarannya bisa berupa sistem ataupun bisa berupa aplikasi ya. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu juga ada yang mengembangkan luaran entah berupa metode, entah berupa model Bapak Ibu ya, yang senang pengembangan model ya, itu juga bisa ya, atau mungkin berupa model berupa rekomendasi kebijakan ya. Jadi banyak sekali luaran-luaran wajib ataupun luaran tambahan Bapak Ibu yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu kembangkan ya di kemudian hari ya. Jadi Bapak Ibu menyikapi COVID ini memang ya kita harus punya strategi Bapak Ibu ya. Jadi jangan hanya pasif, jangan hanya diam ya melihat teman-teman yang lain bergerak ya, tetapi kita juga
harus coba menggali ya, kira-kira apa sih potensi ataupun apa sih ide-ide inovasi ya yang bisa kita sumbangkan untuk terutama profesi kita, Bapak Ibu ya. Karena kalau bukan kita perawat ya yang care ya, yang mau hanya mengawal ya profesi kita ya siapa lagi ya. Jadi ya dimulai dari engagement internal profesi kita, Bapak Ibu ya. Nah, untuk strategi dalam era COVID ini, Bapak Ibu, tentunya riset-riset yang terkait dengan data primer, Bapak Ibu ya, kita terjun ke lapangan, yaitu sudah mulai berkurang ya. Jadi kita harus mulai shifting ke contactless ya, ke non contactable research data collection ya, terutama di lapangan. Jadi mungkin nanti data primer Bapak Ibu akan sangat berkurang ya, terutama untuk data primer yang berhadapan langsung dengan subjek ataupun dengan responden ya. Nah, kita shifting mungkin data primer ini ke versi online Bapak Ibu ya. Pengumpulan datanya semuanya gunakan cara online ya, entah itu melalui Google Form ya, kalau memang hanya surveinya quanti ya, tetapi kalau quali nanti mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan Zoom seperti ini, bisa menggunakan Skype ya, bisa menggunakan WhatsApp video dan WhatsApp call ya. Jadi sebenarnya pengumpulan data tim ini Bapak Ibu ya dengan berbasis online itu bukan merupakan hal yang baru Bapak Ibu ya. Jadi saya masih ingat tahun 2013 ya ketika saya di Taiwan ya waktu itu ambil S3. Profesor saya meminta untuk publikasi segera dalam waktu tentang masa studi saya. Nah, karena di Taiwan kita menggunakan acuan lulus itu bukan Scopus Bapak Ibu ya, tapi of Science Review Analytic tentunya lebih menantang bagi ada di sana. Nah, salah satu ide ya, salah satu isu yang mungkin belum banyak digali mengenai pengalaman perawat Indonesia yang bekerja di Jepang. Nah, waktu itu saya masih maba ya dan juga belum mendapatkan pendanaan ya, sehingga strateginya saya ubah ya. Saya melakukan wawancara jarak jauh ya dengan teman-teman perawat Indonesia yang bekerja di Jepang ya. Dan ya alhamdulillah walaupun jarak jauh Bapak Ibu ya, tetapi dengan plus minus yang ada ya dari sistem pengumpulan online ini, alhamdulillah kita bisa mendapatkan data sesuai dengan tujuan penelitian kita ya. Dan sekarang juga sudah publish di Japan Journal of Nursing Science ya, yang Index Web of Science Clarivate Analytic. Jadi itu sekedar berbagi Bapak bahwasanya sebenarnya yang kita hadapi ini adalah era disrupsi Bapak Ibu ya. Jadi di luar COVID-19 ini ya kita sudah berada di era disrupsi dan COVID ini juga mempercepat disrupsi ini ya. Jadi yang dulunya ya mungkin offline-nya progresnya hanya sekitar 30-40% ya, tetapi dengan adanya era COVID ini ya akselerasinya semakin meningkat. Jadi semuanya pasti demand untuk ke arah digital akan makin tinggi Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk data primer ya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa juga melakukan ya tentunya dengan perubahan strategi yang saya jelaskan tadi. Lalu yang kedua Bapak Ibu ini ada data sekunder ya. Jadi ini yang belum banyak digali oleh teman-teman ya. Data sekunder ini banyak macamnya Bapak Ibu ya, dan datanya sudah ada Bapak Ibu ya. Jadi kalau misal Bapak Ibu mau pakai ya, mau menganalisis, mau menggunakan untuk penelitian pun ya, itu potensi untuk didanai juga cukup besar Bapak Ibu. Jadi pengalaman saya tahun lalu ya, saya hanya meneliti data sekunder, tetapi saya juga mendapatkan pendanaan dari UNER dan juga dari Ristek Dikti ya. Jadi ini juga perlu dicoba Bapak Ibu ya, khususnya mungkin nanti skema-skema penelitian dosen pemula atau penelitian dasar unggulan perguruan tinggi ya, Bapak Ibu coba pertimbangkan data sekunder ya. Karena data sekunder ini datanya sudah ada di sana ya. Jadi tinggal menunggu kita untuk analisis, untuk utilisasi datanya ya. Nah, ini yang contohnya untuk yang level internasional Bapak Ibu ya, ada data sekunder SDKI ya, Survei Demografi Kesehatan Indonesia ya. Lalu yang kedua itu ada data GSHS ya, Global School Based Student Health Survey. Jadi survei-survei ini bukan survei lokal Bapak Ibu ya, tapi survei ini survei global, survei dunia ya, yang mana Bapak Ibu itu tidak hanya diberikan kesempatan untuk analisis satu negara. Ya. Jadi misal saya ingin komparasi Pak ya antara Indonesia, Filipina, Timur Leste ya, ataupun dengan negara Afrika sana ya, dan targetnya mungkin publikasi karena ini puluhan negara ya, Bapak Ibu bisa target publikasi ke jurnal yang bereputasi tinggi ya. Jadi nggak hanya Trindex Scopus, tapi di atasnya Scopus ya. Mungkin nanti Web of Science Clarivate Analytic ya. Jadi
data sekunder ini potensinya luar biasa Bapak Ibu ya. Kita ya nanti akan menyinggung sedikit ya mengenai data sekunder ini. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu, yang pagi hari ini akan kita diskusikan ya, yaitu pendekatan riset dengan data tersier ya. Jadi data tersier sama Bapak Ibu ya, datanya sudah banyak di luar sana ya, berupa berbagai macam scoping dan lain sebagainya ya, yang akan kita bahas pada pagi hari ini Bapak Ibu ya. Oke, review sendiri Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti, oh saya ingin melakukan riset dengan dan review, itu secara tipologis, secara teori ya, konsep ada 14 Bapak Ibu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu kenali, silakan Bapak Ibu coba telaah masing-masing jenis review ini ya, kira-kira mana yang lebih relevan dengan apa yang ingin Bapak Ibu teliti ya. Nah, untuk pada pagi hari ini Bapak Ibu kita fokus ke yang namanya systematic review ya. Nah, apa sih sebenarnya bedanya systematic review dengan review-review yang lain Bapak Ibu ya. Jadi misal ada yang di vokasi, ada yang di S1 ya. Mungkin untuk vokasi dan S1 lebih banyak nanti fokusnya ke naratif review ya, atau traditional review ya. Yang mana review ini memang ya hanya sekedar review ya, tanpa ada struktur, tanpa ada tahapan yang sudah ditentukan oleh protokol ya. Jadi intinya Bapak Ibu ketika Ibu menyebut bahwa Bapak Ibu melakukan systematic review, ada guideline, di situ ada protokol ya. Itu ya. Jadi systematic review selalu ada guideline, selalu ada protokol ya. Nanti banyak guideline-nya ya akan kita bahas pada hari ini juga ya. Nah, sedangkan untuk naratif review ya ataupun review-review yang lain Ibu ya, itu bebas ya. Jadi Bapak Ibu mau mereview dari sudut pandang perawat, dari sudut pandang pembuat kebijakan, dari menggunakan tahapan dari si A, si B, si C ya. Ini tidak ada aturan baku ya. Tetapi kalau kita lihat dari kans publikasi Bapak Ibu ya, sebenarnya antara systematic review dan review ini hampir sama Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat ke database Scopus Bapak Ibu ya. Ini saya share saja database Scopus. Ini kelihatan Bapak Ibu ya. Oke. Kelihatan Pak. Ya. Oke, ini saya mohon maaf belum sign in ya. Saya sign in dulu aja. Ya. Ya, kita coba lihat ya. Review ya. Jadi nanti hasilnya ini ada systematic review, ada scoping review, ada macam-macam review ya, tetapi kita coba berikan filter di bidang kesehatan Bapak Ibu ya. Jadi ini nursing ya. Lalu bidangnya ya medicine sama nursing ya. Ini saya persempit. Oke, kita limit Bapak Ibu ya. Coba dilihat ini hasilnya kalau review Bapak Ibu 4.800 dokumen ya, yang mana berdasarkan kata kunci yang kita cari dia menggunakan pendekatan review ya. Jadi 4,5 juta. Ini angkanya fantastis ya di database Scopus Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita persempit ya dengan subjeknya keperawatan dan medicine, kita coba lihat Bapak Ibu angkanya berapa? Angkanya 2,9 juta ya. Jadi ini potensi yang luar biasa Bapak Ibu ya, yang menunjukkan bahasanya tidak hanya systematic review, tetapi review-review yang lain juga berpotensi untuk publish ya. Itu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir ya, nggak perlu misal berkecil hati Pak. Kalau saya melakukan review nanti di reject ya, ataupun mungkin ditolak ya, ataupun mungkin submit pagi siangnya sudah dikembalikan oleh editor ya, enggak ya, karena review pun ya itu punya kans yang sama dengan pengumpulan data primer ya. Jadi Bapak Ibu misal Bapak Ibu punya hasil studi ya dengan pendekatan kualitatif, partisipannya di bawah 10 ya. Nah, Bapak Ibu minder dulu. Aduh, ini pasti mungkin akan di reject oleh editor ya. Belum tentu Bapak Ibu ya. Jadi tergantung dari tulisan Bapak Ibu ya, kualitasnya sejauh mana ya, dan juga tergantung dari isu yang diangkat ya. Apakah isunya itu unik ya, testing ya bagi pembaca di luar. Jadi Bapak Ibu sekarang
untuk publikasi Bapak Ibu ya terjadi disrupsi juga ya. Jadi tidak hanya tahun ini tapi juga tahun-tahun sebelumnya. Isu novelty dan originality itu sangat relatif Bapak Ibu ya. Jadi sangat relatif ya. Dan juga isu sample size itu juga saat ini questionable ya, dipertanyakan ya. Karena memang yang dicari saat ini adalah uniqueness ya. Jadi keunikan dari studi ataupun dari apa yang ingin kita tawarkan ya. Misal Bapak Ibu menulis nih ya tentang stigma yang dialami oleh keluarga dengan COVID gitu ya. Nah ini isunya kan trending ya, isunya lagi hot ya, isunya lagi menjadi perhatian tidak hanya nasional tapi juga dunia ya. Nah ini dari sisi isu masuk ya, tetapi ketika Bapak Ibu coba menulis ya, ternyata Bapak Ibu belum bisa menuangkan dalam bentuk tulisan yang objektif ya, dalam bentuk tulisan yang diminta oleh editor ya, dalam bentuk tulisan yang balance ya antara pro dan mereka yang kontra. Nah tentunya editor pasti punya penilaian yang lain ya, sehingga ya mau nggak mau naskah kita pasti akan di reject ya. Jadi skill menulis itu perlu dilatih Bapak Ibu ya. Yang pertama dilatih ini matanya ya. Jadi kita harus banyak baca ya. Itu pasti Bapak Ibu ya, karena saya pun tiap hari saya luangkan waktu untuk membaca ya. Jadi seperti kemarin ya saya seharian baca hasil laporan riset tenaga kesehatan ya, Risnakes 2 tahun lalu, yaitu saya baca semuanya. Sebenarnya berapa sih gaji perawat itu, saya penasaran ya. Ternyata setelah ketemu ya memang gaji perawat mengenaskan Bapak Ibu ya. Jadi walaupun secara median gaji perawat itu di angka 3 ya, tapi kan subjeknya Risnakes itu kebanyakan dari pemerintah ya. Dan kalau kita lihat memang nilai terbawah yaitu ada yang perawat itu digaji 300.000 ya. 300, 600, 1 juta ya, sampai angkanya maksimal itu ada yang sampai 9 juta ya. Jadi itu merupakan salah satu data Bapak Ibu yang sebenarnya bisa kita gali ya, yang sebenarnya bisa kita otak-atik ya, sebenarnya yang salah yang mana dan solusinya apa gitu ya. Jadi ya harapan kita memang ya selalu ada evidence base ya. Jadi ada data-data yang memang berdasarkan hasil riset, hasil survei yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Itu seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi harus dilatih Bapak Ibu ya. Pertama baca, dan baca itu wajib. Apalagi Bapak Ibu nanti melakukan review ya. Jadi review ini mau tidak mau harus baca Bapak Ibu ya. Terus yang kedua harus banyak latihan menulis Bapak Ibu. Jadi seperti otot Bapak Ibu ya. Ini ya mungkin Bapak Ibu yang sekian lama WFH, yang dulunya nge-gym sempat six pack ya. Kalau saya six pack hanya wajahnya aja ini ya. Ya perutnya masih two pack dari dulu ya. Ya Bapak Ibu itu harus dilatih ya. Jadi kalau nggak dilatih ya seperti otot ya pasti dia ya ototnya melemah, nggak atrofi semua nanti ya. Jadi sama kemampuan menulis ya, skill menulis itu juga harus dilatih ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mencapai target jurnal yang kuat ya, tetapi ya nggak pernah latihan ya, nggak pernah coba untuk menulis ya dengan objektif ya. Itu Bapak Ibu. Jadi dari kans publikasi Bapak Ibu ini luar biasa potensinya ya. Jadi, Bapak Ibu nggak usah minder ya. Yang namanya review ya, review itu juga termasuk salah satu pendekatan riset. Jadi yang namanya Cochrane data pertama kali melakukan review ya itu lembaga yang sangat trusted ya, lembaga yang sangat kredibel ya, dan bahkan ketika kita melakukan review dengan guideline ataupun dengan protokol Cochrane itu luar biasa beratnya ya. Jadi ya Bapak Ibu nanti Pak ya guideline yang ada terkait dengan systematic review ya. Oke, saya kembali ke slide Bapak Ibu. Slide saya tadi. Ya. Ini kelihatan Bapak Ibu ya, kita ke perbedaan dulu. Nah, spesifiknya apa Bapak Ibu ya? Jadi tadi ya, kalau systematic review selain punya protokol Bapak Ibu ya, yang kedua, dia selalu melakukan assessment kualitas ya. Jadi apakah studinya ini berkualitas atau tidak ya. Itu perbedaan spesifik ya dari systematic review. Sedangkan yang lain nggak masalah ya. Misal ada studi ya yang menyatakan bahwa mungkin minum bukan COVID. Nah ternyata subjeknya hanya 5 orang ya. Jadi 5 orang minum teh hijau sama-sama gitu ya.
sehari 2 kali terus dikatakan ya dia sembuh dari COVID ya. Nah itu nggak perlu dilakukan assessment quality ya. Kalau Bapak Ibu melakukan systematic review. Tetapi kalau Bapak Ibu melakukan systematic review ya pasti ya kita harus melihat kualitasnya. Oh, ini subjeknya cuma 5, terus teh hijaunya juga kandungannya nggak jelas ya, komposisinya nggak diketahui ya dan lain sebagainya ya, sehingga dari sisi assessment kita sudah menilai bahwa naskah ini tidak layak masuk ke systematic review ya. Sama juga Bapak Ibu nanti misal mereview kualitas dari studi orang lain ya, katakan terapi musik ya dengan kecemasan pada era COVID ini ya, ternyata juga terapi musiknya tidak terstandar ya, tidak ada kelompok kontrol. Tidak pernah dilakukan pendekatan NCT ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengkritisi kualitas dari berbagai macam studi yang ada ya. Jadi karakternya 2 ini Bapak Ibu yang perlu dipegang ya. Yang pertama guideline, yang kedua adalah kualitas ya. Ada assessment kualitas untuk melakukan systematic review ya. Terus sebelum melakukan systematic review Bapak Ibu ya perlu Bapak Ibu tanya kembali ya, apa memang perlu sih kita melakukan systematic review atau tidak ya, karena tidak semua pertanyaan bisa dijawab ataupun relevan ya ketika Bapak Ibu menggunakan pendekatan ini ya. Nah mungkin pendekatannya hanya sebatas review saja ya, misal Bapak Ibu melihat hingga saat ini loh insentif perawat loh itu masih belum sepenuhnya diterima di daerah ya, ini apa yang salah ya, apakah channeling atau pembiayaan pemerintah pusat ke daerah itu perlu diperbaiki ya. Nah itu saya yakin pendekatannya bukan pendekatan systematic review, tapi pendekatan policy review ya, review kebijakan. Ya itu sudah cukup Bapak Ibu, bagus ya kalau misal Bapak Ibu bisa membuat formulasi yang bisa mempercepat pencairan insentif ya dari pusat ke daerah ya, karena saya lihat juga mekanismenya beragam ya, ada ya dari Kemenkes ke Pemda, ada juga Kemenkes yang langsung ke Vaskes-Vaskesnya ya. Jadi mungkin Bapak Ibu punya pemikiran yang ini ya outbreak ya, atau pemikiran-pemikiran baru yang bisa mempercepat hal ini ya. Jadi dilihat dulu apakah memang perlu kita melakukan systematic review atau tidak Bapak Ibu ya. Intinya kalau Bapak Ibu ingin melakukan pendekatan systematic review ini Bapak Ibu tadi ya, selain 2 itu ya Bapak Ibu juga harus mempertimbangkan apa sih tujuan dari systematic review ini ya. Nah ini salah satu contoh case study Bapak Ibu ya, yang mana pada tahun 2002 ya, itu traumatik ya, standarnya ya di setting klinik itu dilakukan psychological debriefing ya, itu tahun 2002 ya. Nah, akhirnya di tahun yang sama ya, yang namanya Cochrane Review ya, itu melakukan systematic review dan merekomendasikan ya bahwa yang lebih efektif itu ternyata ini gitu ya. Jadi ya. Diberikan pembanding tadi ya, sehingga intervensi yang direkomendasikan untuk kejadian trauma Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa membaca ini ya sebagai salah satu perlu kita melakukan systematic review atau sekedar review yang lain saja ya, karena 13 review yang lain juga banyak dan lebih mudah Bapak Ibu ya, karena tidak ada protokol, tidak ada guideline ya. Nah, apakah betul sih dari sisi eviden ya, dari sisi pembuktian Bapak Ibu ya, systematic review yang paling atas Bapak Ibu ya. Memang kalau piramida keilmuan Bapak Ibu ya, namanya riset dengan systematic review dan meta analisis ini di top ya. Jadi istilahnya langit di atas langitnya ya, udah mentok gitu ya. Ini langit kesekian mungkin ya, saya nggak tahu ada berapa langit gitu. Itu yang paling mentok ya. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu melakukan systematic review ya, diasumsikan bahwa kita sudah menguasai berbagai macam metode penelitian yang ada ya, baik itu yang kuanti maupun yang kuali Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kita melakukan SF tadi ya, systematic review ya, Bapak Ibu sudah katam ya, mengenai pendekatan non eksperimen, mengenai pendekatan eksperimen ya, jenis-jenisnya, sample size calculation-nya dan lain sebagainya. Ketika nanti melakukan systematic review, Bapak Ibu sudah bisa melakukan kualitas assessment ya dari studi-studi yang ada ya. Nah, ini yang kita bahas ya pada pagi hari ini ya. Sebenarnya sangat mudah Bapak Ibu ya, cukup mengikuti beberapa tahapan ini ya. Kita ya sebelum
membuat pertanyaan penelitian Bapak Ibu ya, ini yang perlu dipertimbangkan. Jadi yang pertama waktu ya. Karena memang systematic review ini ya tadi Bapak Ibu ya, wajib baca dan yang dibaca itu tidak hanya referensi nasional tapi juga global ya. Jadi itu yang menjadi tantangan kita Bapak Ibu ya. Jadi biasanya ketika kita melakukan review ini harus komitmen waktu ya. Lalu yang kedua tim Bapak Ibu ya. Tim di sini paling enggak ya ada kita sebagai dosennya gitu Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu bisa mengikut sertakan pustakawan ya kalau ada ya, kalau memang ada pustakawan di masing-masing perpustakaan, dan pustakawannya juga memahami cara melakukan pencarian konsep atau pencarian kata kunci Bapak Ibu ya, karena hal ini juga hal yang baru bagi pustakawan ya. Terus yang ketiga, kalau Bapak Ibu mau melakukan tidak hanya systematic review tetapi lanjut ke meta analisis ya, Bapak Ibu bisa minta bantuan ahli statistik ya, statistician ya. Jadi paling enggak timnya ini, atau mungkin kalau di kami Bapak Ibu kita hanya subject expert aja ya, karena memang kita masih belum mengenal ya pustakawan yang familiar dengan berbagai macam pencarian yang ada ya, kecuali kalau nanti mungkin Bapak Ibu kerjasama dengan peneliti yang ada di luar negeri ya. Lalu Bapak Ibu, systematic review ini juga ya, jadi biasanya penulisnya itu kali Ibu ya, terus perlu waktu 67 minggu Bapak Ibu ya. Ini mulai dari start sampai finish, kecuali Bapak Ibu ya tadi ya mau lembur, mau komitmen waktu ya untuk melakukan systematic review ya, karena memang ya butuh waktu yang lumayan banyak Bapak Ibu ya. Dan juga dari sisi pencarian Bapak Ibu nanti sebenarnya sangat tricky ya pencarian itu, karena ketika kita otak-atik database Bapak Ibu ya, nanti kita belajar ya otak-atik database ya, itu yang ketemu hanya ya 2,94% ya, yang betul-betul precise ya, sesuai dengan kata kunci yang kita gunakan. Nah Bapak Ibu, sebelum memulai Bapak Ibu ya silakan Bapak Ibu buka ya Prospero ya. Di sini kita bisa melihat Bapak Ibu ya berbagai macam sistematik yang sudah dilakukan ya. Jadi Bapak Ibu bisa coba ini ya, melihat sejenak ke database ini ya. Coba kita lihat Bapak Ibu ya. Ke Prospero ini, diketikkan aja Prospero ya. Ya. Jadi di sini semacam checking bagi kita Bapak Ibu ya, apakah review yang akan kita lakukan sudah dilakukan oleh orang di luar sana atau belum ya. Jadi misal saat ini, kemarin ya waktu kita melakukan review mengenai mekanisme coping dan kecemasan di era COVID ya, kita bisa juga searching di sini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu di sini ya, COVID-19 studies ya, ini sudah ada beberapa studi ya yang memang didaftarkan di sini Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk melihat apakah yang lain sudah melakukan hal yang sama atau belum ya. Kalau sudah ya ngapain kita mengulang ya. Jadi kita bisa lebih spesifik Bapak Ibu ya, riset question-nya ya, atau kita membuat riset question yang berbeda ya. Jadi ini salah satu tahapan penting ya dalam melakukan systematic review ya. Oke, Prospero nanti bisa Bapak Ibu otak-atik ya. Jadi di sini Bapak Ibu ya, alamatnya ya. Insya Allah nanti slide-nya juga ini ya, saya bagikan ke Bapak Ibu, nanti silakan diklik saja ya alamat website ini ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya, ini tahapan awal ya. Jadi tahapan awal di sini adalah Bapak Ibu menentukan protokolnya Bapak Ibu ya. Jadi protokol apa yang ingin digunakan ketika melakukan systematic review ya. Apakah itu Prisma, apakah itu JBI, apakah itu CASP ataupun protokol yang lain Bapak Ibu ya. Dan biasanya untuk pemula Bapak Ibu ya, kesalahan yang sering dilakukan itu adalah mengkombinasi atau campur aduk protokol ya. Jadi misal saya protokolnya pakai Prisma, pakai JBI, pakai CASP, terlalu banyak ya itu ya. Dan tentunya juga menjadi pertanyaan, ngapain kok guideline-nya dikombinasi atau dicampur-campur seperti itu ya. Jadi ada kalanya kita perlu membaca dulu review yang publish ya, terutama di high impact journal Bapak Ibu ya, dan melihat logikanya ya, logiknya ya. Jadi rata-rata ya mereka menggunakan satu protokol, satu guideline ya untuk
melakukan systematic review ini. Dan kita tinggal mengikuti guideline-nya Bapak Ibu ya. Jadi contohnya seperti di depan ini. Ini guideline Prisma ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek ya, Prisma ada sekian item yang harus dipenuhi. Ya. Ini full tag-nya untuk Prisma Bapak Ibu, saya skip saja, nanti silakan diklik ya untuk protokol Prisma ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu wajib membuat pertanyaan penelitian ya. Jadi sama dengan penelitian data primer Bapak Ibu ya. Ini research question ini paling penting, paling menentukan apakah kita bisa lanjut ke systematic review atau mungkin cukup review yang lain Bapak Ibu ya. Jadi untuk research question Bapak Ibu kita mengenal ada dua ya, sesuai dengan inklusi dari studinya nanti ya. Apakah Bapak Ibu mau membuat research question yang menggunakan pendekatan kuantitatif ya atau menggunakan pendekatan kualitatif Bapak Ibu ya. Nah, untuk kuanti Bapak Ibu nanti pakai PICOS ya. Nah, PICOS itu apa ya setelah ini? Kalau kuali Bapak Ibu nanti pakai SPICE dan SPIDER ya. Jadi diingat-ingat Bapak Ibu ya. Kalau kuanti PICOS, kalau kuali SPICE dan SPIDER ya. Nah, PICOS itu apa ya? P patient ya atau population, I-nya intervention, C-nya comparison intervention Bapak Ibu ya. Jadi membandingkan ya. Lalu O itu adalah outcome-nya ya, dan S-nya jenis studinya ya. Jadi Bapak Ibu misal saya ingin melakukan systematic review ya, ada yang dibandingkan ya. Nah, mungkin Bapak Ibu ya nggak perlu melakukan systematic review ya, karena di dalam systematic review ya, research question kita harus ada comparison intervention ya. Itu ya. Jadi perlu Bapak Ibu kaji lagi question ini ya, yang mana memang kita harus mengikuti guideline atau protokolnya. Nah, contohnya Bu ya, ini ada pertanyaan penelitiannya ya. Jadi pertanyaan penelitian di bawah ini adalah how effective and safe ya is telemedicine ya. Telemedicine itu intervensinya ya untuk pasien dengan heart failure ya. Ini patientnya ya dibandingkan dengan apa ya. Jadi harus ada comparison intervention-nya tadi ya. Jadi dibandingkan dengan conventional clinical assessment and treatment. Itu Bapak Ibu. Oke, ini yang kuanti ya. Sekarang yang kuali ya. Nah, bagaimana kalau saya ingin melakukan systematic review tetapi saya tidak mereview intervensi ya. Tetapi saya mereview mungkin fenomena ya ataupun mungkin kejadian-kejadian yang menarik yang ada di sekitar kita ya. Tetapi pendekatannya adalah pendekatan kualitatif ya. Nah, itu bisa juga Bapak Ibu dilakukan ya dengan menggunakan formulasi SPIDER ya. Jadi S ini sampelnya ya seperti P tadi ya di PICOS ya. Lalu ada PI ya, ini phenomenon of interest, D-nya ini design, E-nya R-nya research type ya. Ini yang perlu Bapak Ibu gunakan, lakukan ketika nanti studinya, research question-nya adalah kualitatif ya. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu ya untuk kualitatif. Yang kedua bisa pakai SPICE ya. Nah, SPICE itu apa ya? SPICE itu setting, perspektif ya, intervention, comparison dan evaluation ya. Jadi ini ya ada SPIDER ya dan ada SPICE Bapak Ibu ya. Nah, ini bedanya kalau SPICE itu ada comparison-nya ya untuk SPICE ini ya, sedangkan di SPIDER ya Bapak Ibu di sini E-nya itu evaluation ya. Itu. Jadi bisa pakai ya SPIDER, bisa pakai SPICE ya. Tergantung nanti research question Bapak Ibu yang mana ya. Oke, Bapak Ibu juga bisa menggunakan PICO ya untuk pendekatan kualitatif Bapak Ibu ya. Jadi P-nya population, I-nya interest dan CO-nya itu konteks ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa menggunakan formulasi ini ya. Tapi yang lazim tadi ya untuk kuali itu SPICE dan SPIDER. Nah, ini sebenarnya dalam workshop Bapak Ibu ya, ini kita ya langsung diminta ya membuat ataupun mungkin memformulasikan pertanyaan penelitian ya, dan nantinya Bapak Ibu breakdown ya, research question-nya itu ya dalam bentuk PICO kalau kuanti, dan dalam bentuk
Spice atau Spider untuk yang kuali ya. Ini ya bisa dilakukan nanti Bapak Ibu ya, nanti mungkin sambil nyuci makan masak ya dipikirkan ya. Kira-kira research question yang apa gitu, ataupun mau melakukan apa ya, apakah mau ke SR ataupun ya hanya sekedar review yang lainnya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kita ke yang tahapan berikutnya ya. Ini tahapan yang paling penting Bapak Ibu ya, karena di tahapan ini Bapak Ibu nanti akan banyak otak-atik database akademik ya. Jadi database akademik banyak ya di luar sana. Mungkin yang saya contohkan nanti Bapak Ibu kita pakai PubMed aja ya, karena kalau Scopus ya belum tentu semua punya akses ke Scopus. EBSCO juga gitu, Progress juga demikian ya. Nah, kenapa kok database ini penting? Karena hasil studi yang Bapak Ibu review, yang Bapak Ibu temukan tergantung database-nya. Jadi semakin banyak database, semakin komprehensif ya Bapak Ibu akan banyak menemukan hasil studi ya, banyak melakukan analisis, banyak melakukan ekstraksi ya, dan pastinya kajiannya akan semakin kaya. Tetapi kalau database yang di otak-atik sedikit ya, mungkin Bapak Ibu ya akan menemukan studi yang sedikit juga ya. Dan tiap database spesifik Bapak Ibu. Misal untuk kita kesehatan ada Medline ya, ada Cochrane ya, ada Jinahal ya, ini khusus nursing ya. Tapi untuk yang lainnya misal teman-teman psikologi ya, mereka lebih banyak menggunakan PsycInfo ya. Teman-teman di bidang kimia, di bidang pendidikan, database-nya sangat spesifik ya. Nah, misal ini contohnya Bapak Ibu ya, bidang pendidikan, sosiologi, legal, bioscience, multidisiplin dan humanities ya. Oke. Nah, ini pertanyaan untuk Bapak Ibu ini biar enggak ngantuk Bapak Ibu ya. Jadi misal saya punya pertanyaan penelitian ini, what do we know about the experiences of patient with depression ya, undergoing cognitive behavioral therapy. Nah, seperti ini kira-kira database-nya apa Bapak Ibu? Database dari pertanyaan penelitian ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah ya melakukan SR atau sudah sering otak-atik database Bapak Ibu. Ya ini ya ditanya-tanya sendiri, jawab-jawab sendiri ya. Tidak apa-apa, ini era online ya. Jadi jawabannya ini Bapak Ibu ya, ada Medline, ada PsycInfo, ada Embase, ya, ada Jinahal, Cochrane ataupun ada Scopus ya. Oh, itu mungkin di chat itu ada ya, ada yang sudah jawab ya. Saya mohon maaf nggak lihat chat ya. Jadi tiap research question, tiap topik, tiap bidang ilmu punya database yang di Bapak Ibu ya. Nanti mungkin teman-teman dikatakan di atau mungkin yang di keperawatan ya, perawatan jelas Jinahal ya yang spesifik ya, atau mungkin yang teman-teman bidanan ya itu mungkin mereka lebih prefer ke Scopus ya, ataupun lebih prefer ke Web of Science Clarivate Analytics ya. Dan sayangnya Bapak Ibu tidak semua database ini free ya, itu yang menjadi kendala ya, menjadi tantangan bagi kita ya ketika ya review ya, apalagi disuruh baca full text ya. Kalau hanya screening judul sama abstrak sih gampang ya, itu semuanya pasti ada ya. Tapi kalau suruh baca full text ya, itu nggak semua kita dapat akses Bapak Ibu ya. Itu yang menjadi tantangan kita juga ya. Oke, kita lanjut. Jadi Bapak Ibu untuk SR ya, untuk systematic review paling nggak Bapak Ibu 3 database ya. Jadi jangan sampai kita mengklaim menggunakan 1 database atau 2 database ya sudah dikatakan melakukan systematic review ya, apalagi nanti database-nya hanya Google Scholar gitu. Nah ini Google Scholar sebenarnya bagus Bapak Ibu ya, dia database akademik tetapi dari sisi reputasi dia reputasi yang rendah ya. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu gunakan aja yang database rankingnya cukup tinggi ya, entah itu Scopus ataupun di bawahnya ya ada DOAJ, ada Med, ada EBSCO, ada Progress ya, itu mungkin yang bisa dipertimbangkan Bapak Ibu ya. Kita lanjut Bapak Ibu
ke tahapan berikutnya, yaitu strategi pencarian. Ya, ini. Jadi strategi pencarian di sini Bapak Ibu katakan saya punya research question ini Bapak Ibu ya. About the experience of patient with depression undergoing CBT ya. Jadi kita tidak sesederhana memasukkan kata kunci depresi, kata kunci kognitif behavioral terapi, dan kata kunci kualitatif studi Bapak Ibu ya. Karena sebelum kita ke database-nya ya, kita harus mengidentifikasi ya padanan konsep-konsep ini ya. Jadi misal depresi Bapak Ibu ya, itu padanan konsepnya apa ya. Lalu CBT ya, itu padanan konsep apa. Terus kualitatif study ya, itu padanan konsepnya apa. Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Jadi penggunaan kata kunci yang sederhana ya, yang sangat simple ya dalam systematic review pasti salah Bapak Ibu ya, karena ya kita harus mengidentifikasi padanan konsep ataupun kata kunci yang digunakan ya. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi ketika Bapak Ibu melakukan systematic review ya, Bapak Ibu harus sudah tahu, harus sudah memahami konsep ya, bahwa kata kunci ataupun terminologi yang digunakan ya, itu terminologi yang spesifik ya. Jadi contohnya terminologi yang di database Bapak Ibu ya, saya harap Bapak Ibu sudah tahu istilah MES ya, Medical Subject Heading ya, itu biasanya digunakan oleh database raksasa untuk membantu peneliti mencari terminologi ataupun mencari konsep kata kunci yang sesuai, yang tertarget Bapak Ibu ya. Jadi istilahnya seperti mesin pencari ya, dia sudah ada tagline-nya ya, ada tag-tagnya ya, ada identitasnya ya, yang memang spesifik untuk masing-masing kata kunci ya. Kenapa? Karena supaya komprehensif, supaya sensitif ya. Jadi hasil kita itu enggak ke sana kemari ya, enggak spesifik, sehingga hasilnya ketemunya systematic review ribuan, atau mungkin ketemunya final inklusi dari naskahnya itu lebih dari puluhan, ratusan Bapak Ibu ya. Itu juga menunjukkan bahwa kita pencariannya kurang sensitif. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Misal kita diminta ya untuk melakukan kata pencarian ya dari kata kunci ini, substance abuse ya. Nah, kalau kita menggunakan kata kunci substance abuse ya saja ya, atau hanya satu konsep ataupun satu kata kunci ini, tentunya hasilnya pasti akan sangat sedikit ataupun bisa jadi akan sangat banyak ya. Tetapi kalau Bapak Ibu bisa mengidentifikasi apa sih sinonim atau padanan konsep dari substance abuse ini ya. Misal ada substance related disorder, ada substance addiction, ada substance dependent, ada drug abuse dan lain sebagainya ya. Nah, dengan ini Bapak Ibu bisa menggunakan boolean operator ya. Jadi ada boolean operator yang membantu kita ya peneliti untuk mendapatkan kata kunci yang tertarget Bapak Ibu ya. Nanti boolean operatornya bisa pakai and atau bisa pakai or Bapak Ibu ya. Gantung nanti apakah ini dalam konsep ataupun non konsep ya. Nah, Bapak Ibu perlu identifikasi ini ya. Biasanya kita di sini menggunakan medical subject heading ya, atau menggunakan bantuan database ya. Ini coba saya tunjukkan medical subject heading Bapak Ibu ya. Sini aja mungkin ya. Ya, jadi alamatnya di sini Bapak Ibu di meshab.nlm.nih.gov Bapak Ibu ya. Kita coba cari padanan konsep atau sinonim ya, atau padanan kata kuncinya ya. Misal Bapak Ibu meneliti tentang apa ya? Stigma ya, stigma ya. Oke. Nah, kita cari, ternyata stigma ini ya itu terkait dengan konsep ada sosial stigma dan ada juga konsep stigma yang terkait dengan bunga ya. Nah, pastinya kita ini ya sosial stigma ya. Nah, kita coba cek sosial stigma. Nah, ini definisinya apa Bapak Ibu? Ternyata sosial stigma definisinya adalah perceived attribute that is deeply discrediting ya, atau considered to be violation of social norm ya. Ini kita pegang dulu ya, apakah definisi terminologi ini sesuai dengan apa yang akan kita cari ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua Bapak Ibu dilihat di struktur pohonnya ya. Nah, struktur pohon sosial stigma ini masuk keilmuan yang mana ya.
Karena ini akan sangat menentukan ya apakah kata kunci kita udah sesuai atau belum Bapak Ibu ya. Ternyata di sini social stigma itu masuk ke social behavior, berada di bawah behavior ya, dan berada di bawah behavior and behavior mechanism ya. Jadi kita lebih banyak mencari mekanisme perilaku ya, ataupun mungkin perilaku sosial ya, yang terkait dengan pandangan ataupun perceive ya, orang yang memandang orang lain gitu ya. Jadi ini salah satu contohnya Bapak Ibu mengidentifikasi padanan ataupun sinonim kata kunci ya, menggunakan medical subject heading ya. Jadi dari sini Bapak Ibu nanti bisa ketemu semua sinonimnya apa ya. Kira-kira pencariannya bagaimana ya. Nah, ini kita bahas cara melakukan pencariannya. Ya. Nah, selain database mungkin nanti Bapak Ibu bisa tanya ke teman-teman yang memang udah biasa melakukan searching ya, udah expert di bidangnya ya. Misal saya mencari mengenai breastfeeding ya, atau eksklusif ya, itu kan bukan bidang saya, jadi saya bisa tanya ke teman-teman yang lain. Atau misal Bapak Ibu kesulitan ya tadi ya pakai medical subject heading, itu sudah komprehensif memberitahu kita apa sih kata kunci yang sesuai. Untuk pencarian Bapak Ibu saya sarankan memang Bapak Ibu menggunakan MES ya, medical subject heading ya, karena memang MES ini sangat sangat fancy ya, sangat useful ya bagi para peneliti ya. Jadi misal Bapak Ibu menggunakan database PubMed pun ya, itu mereka juga sudah dibekali dengan MES ya. Misal di sini Bapak Ibu mencari COVID-19 ya, ketikkan aja COVID-19. Nah, di sini pasti muncul suggestion, pasti muncul saran ya, subject heading yang banyak dicari ya terkait dengan COVID-19 ya. Jadi misal ini COVID-19, ada treatment, ada children, macam-macam ya. Ini saya treatment aja ya. Terus setelah itu, bentar, ini filternya harus di ya, COVID-19 treatment gitu ya. Ternyata di sini muncul 715 ya studi ataupun artikel yang terkait dengan pengobatan pada COVID-19 ya ini. Saya ingin mencari COVID-19 and perawat gitu ya. Nursing. Ini kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan Mas. Oh iya, oke. Oke, COVID-19 and nurse ya. Oke. Nah, ternyata sudah banyak ini studi ya. Studi yang membahas COVID-19 dan di dalamnya ada kata kunci perawat ya. Nah, Bapak Ibu bisa ini melakukan review ataupun bisa melakukan berbagai macam review ya dengan kata kunci ini Bapak Ibu ya. Atau kalau misal mau spesifik ya Bapak Ibu, perawatnya itu perawat di setting tertentu ya, Bapak Ibu bisa memberikan kata kunci yang spesifik lagi ya, misal emergency nurse ya. Oh, nggak ada ya emergency nurse ya. Atau misal ya COVID-19 and nurse, tapi Bapak Ibu nanti inklusi eksklusinya yaitu dibuat lebih spesifik ya. Misal inklusinya hanya ini ya, studi dengan pendekatan RCT ya. RCT malah nggak ada ya, karena memang COVID-19 ini topik yang baru juga ya, atau mungkin yang review ya, atau yang clinical trial ya. Ya ini review lumayan ya, ada 82 ya. Dengan kata kunci COVID-19 and nurse ya. Nah, sebelum ke sini Bapak Ibu, sebenarnya ketika kita melakukan searching ya, ini kalau kita hanya simple seperti ini ya, COVID-19 and nurse ya, ini tidak disarankan ya, karena memang kita wajib mengidentifikasi apa sih sinonim dari nurse ini ya, lalu apa sih sinonim dari COVID-19 ini ya. Ini kita jelaskan di slide. Ya. Nah, kadang sinonim tadi itu Bapak Ibu tidak muncul di kata kunci ya, tetapi muncul istilahnya nanti di abstraknya ya, atau muncul di istilah-istilah yang masing-masing database ya. Jadi misal ini ya,
adverse effect of adverse effect ya of common drug ya. Nah, di sini sebenarnya karena dia memakai istilah common drug ya itu nggak ketahuan ya. Walaupun sebenarnya di dalamnya ini dia menggunakan ataupun meneliti mengenai polifarmasi ya. Jadi ternyata polifarmasi ini istilahnya masuk di dalam abstrak dia ya. Jadi ini berbagai strategi ya, tapi kalau Bapak Ibu mungkin awal ya cukup gunakan medical subject heading tadi aja ya untuk melakukan pencarian ya. Ini gambaran tadi Bapak Ibu ya melakukan medical subject heading ya. Nah, ketemunya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi konsep 1 ya, misal tadi tentang depresi ya, konsep 2 CBT, konsep 3 studi kualitatif ya, kita identifikasi kata kunci yang sinonim dengan depresi ternyata apa ya. Ini ada mood disorder ya. Sinonimnya CBT apa ya? Ada behavioral therapy, sinonimnya kualitatif study apa ya. Nah, ini kita identifikasi semua ya. Nanti setelah ketemu seperti ini Bapak Ibu ya, baru kita ke database-nya ya. Jadi kita ketikkan ya, misal depression tadi ya. Depression itu ya kita kembali ke sini Bapak Ibu ke PubMed. Ya, depression kita pakai OR ya. Mood disorders ya. Lalu ini N ya. Ini kognitif terapi ya. Ya CBT gitu aja ya. Ya kita cari. Ya. Ternyata ada 1772 Bapak Ibu ya. Pencarian dengan kata kunci ini ya. Jadi mungkin kalau seperti ini tadi ya kita kurang spesifik, kurang targeted ya. Jadi kita harus mengidentifikasi sinonim ataupun padanan konsep yang lebih detail lagi Bapak Ibu ya. Jadi silakan nanti dimasukkan ya. Kuncinya adalah di dalam konsep kita gunakan Boolean operator ya, tapi antar konsep pakai N Bapak Ibu ya. Ini ya. Oke. Ya. Nah, ini sebenarnya latihan Bapak Ibu ya. Enggak apa-apa sambil masak di rumah latihan aja ya. Atau nanti mungkin ya Bapak Ibu bisa juga latihan, kalau masih bingung ya silakan WA atau telepon saya ya. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan Boolean operator ya, N atau OR Bapak Ibu ya. Jadi untuk N ini efeknya dia mempersempit pencarian ya, sedangkan OR sebaliknya ya. Untuk hasilnya ya, untuk N ini lebih sedikit, OR ini sebaliknya ya. Untuk fungsinya ini Bapak Ibu ya. Jadi explore hubungan di antara berbeda konsep ya, tetapi kalau OR itu di dalam grup yang sama Bapak Ibu. Jadi ini wajib dilakukan. Bahkan ketika Bapak Ibu ke database Google Scholar pun ya sebenarnya lebih bagus Bapak Ibu menggunakan Boolean operator ini karena lebih terpacet, lebih spesifik dan hasilnya lebih jelas ya. Nah, untuk limit database ya, apakah perlu sih kita memberikan inklusi atau membatasi bahwa studi ini usia sekian sampai sekian, terus gendernya, publikasinya 10 tahun terakhir atau tahun terakhir, dan bahasanya adalah bahasa Inggris, tergantung dari peneliti semua ya. Apakah peneliti ingin melihat ataupun punya justifikasi ya, punya rasional ya, ingin melihat pada kelompok usia tertentu atau yang lainnya yang bisa dijadikan pertimbangan ya. Jadi nanti tergantung dari Bapak Ibu semuanya ya, limit database-nya sejauh mana. Nah, untuk filter pencarian Bapak Ibu ya, ini boleh Bapak Ibu ini ya hanya mencari NCT, hanya mencari kualitatif, hanya mencari kuanti ya, ataupun kelompok agregat yang lain Bapak Ibu. Jadi tergantung dari peneliti ya. Ini mau sejauh mana yang ingin dicari ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu wajib menggunakan diagram flow prisma ya. Jadi diagram flow prisma ini membantu kita Bapak Ibu ya. Contohnya ya diagram flow prisma ini ya. Jadi mulai dari identifikasi ya, ketika Bapak Ibu melakukan pencarian judul sama baca abstrak ya, screening ya, itu berapa ketemunya ya, ditulis saja Bapak Ibu ya di tahapan awal identifikasi. Setelah itu ke pencariannya ya, ke screeningnya ya. Jadi
di screening ya, yang masuk dalam inklusi eksklusi kita berapa ya, lalu yang apa, dan yang akhirnya ya yang diinklusi berapa Bapak Ibu ya. Nah untuk ini Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu yang sudah punya COVID ya, kalau kita biasanya pakai ini Bapak Ibu ya. Nah di sini ketika kita melakukan systematic review hasilnya sudah otomatis ada Bapak Ibu ya. Nah ini seperti ini ya, Confident ya. Ini bisa dilihat reviewnya, judulnya ini ya. Ketika saya klik Prisma Bapak Ibu, nanti muncul hasilnya ya. Jadi ini ya, ada 4.500 dokumen ya yang diimpor ke sini ya, yang di screen sekian 2.400, yang 2.300 nggak relevan ya sehingga dibuang. Lalu yang masuk dalam yang eligible ya, yang masuk dalam inklusi eksklusi kita ada full tag ya, ternyata 48 ini kita eksklusi ya, alasannya ini 21 tidak fokus ataupun tidak meneliti mengenai kesehatan dan kesejahteraan ya. Lalu ada 12 outcome-nya salah ya, bla 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 ini ya. Oke, kita ke bawah Bapak Ibu. Ya, akhirnya ketemu studi 52 ya. Ini juga cukup berat Bapak Ibu ya, karena ini sebenarnya dengan teman-teman di bidang sosial ya, kita melakukan systematic review ini dan juga 8 bulan Bapak Ibu ya, ini belum selesai ya. Ya, tapi dengan platform ini sudah Bapak Ibu ya melihat siapa mulai screening sama abstrak ya, screening full text sampai ke ekstraksi ya. Nah, di sini juga kita bisa melihat timnya siapa saja Bapak Ibu ya. Jadi ini coba saya lihat ya, tim setting ya. Ya. Jadi ini ya timnya ya, ada Ingrid bla 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 ya ini. Ya, lumayan besar ya ini timnya yang melakukan screening awal, yang melakukan screening full text ya, sampai yang nanti resolve konflik ya. Jadi semuanya bisa dilihat di satu platform ini Bapak Ibu ya. Oke. Ya, kita kembali ke slide-nya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau sudah selesai Bapak Ibu juga perlu yang namanya software Biblio ya, yang namanya manajemennya tool ya untuk menyimpan semua hasil systematic review kita ya. Nah, kalau Bapak Ibu punya Mendeley ya cukup pakai Mendeley ya. Kalau punya EndNote pakai EndNote ya. Tapi kalau misal tidak familiar dengan Mendeley ataupun EndNote, Bapak Ibu pakai Excel ya. Jadi Excel itu bisa dipakai Bapak Ibu ya untuk mengorganisir ya, untuk mengelola hasil systematic review kita Bapak Ibu ya. Nah, EndNote Bapak Ibu ya, ada juga pakai Mendeley ya. Nah, selain itu Bapak Ibu bisa pakai Confident ya. Yang tadi saya gunakan itu ada Confident ya. Di situ tidak hanya review tetapi bisa lanjut juga nanti ke meta analysis Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Intinya ini Bapak Ibu ya, review ya sebenarnya paling banyak tantangannya adalah di waktu Bapak Ibu ya. Itu waktunya ya cukup luar biasa. Dan Bapak Ibu juga harus bekerja dalam tim. Jadi tidak ada istilahnya Bapak Ibu ya, satu orang melakukan review semua, ya itu malah dipertanyakan Bapak Ibu ya, karena tujuan ini kita saling menelaah, saling menganalisis ya, dan saling menutupi satu sama lain ya. Jadi misal ada yang di bagian screening, ada yang di bagian eksekusi, ada yang di bagian drafting dan menulis, itu perlu kerjasama tim Bapak Ibu ya. Jadi Superman is dead ya dalam systematic review itu cocok Bapak Ibu ya, karena di sini kita sudah diharapkan kolaborasi sama ya. Jadi itu hal yang wajib ketika Bapak Ibu melakukan review Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu ya, sebelum
ke materi akhir ya, saya tunjukkan bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan review ya dengan efisien ya. Misal Bapak Ibu di depan sini ya, tadi ya kita kembali mungkin ke COVID tadi ya, COVID yang nggak terlalu banyak hasilnya ya. COVID-19 dan perawat ya. Nah, nanti reaksinya mungkin Bapak Ibu ketika melakukan review Bapak Ibu ya bisa diberikan ini ya yang lain ya ataupun konsep lain yang memang ingin dilihat ya, apakah mungkin depresi pada perawat atau mungkin kesehatan mental pada perawat ya, atau mungkin pada seberapa banyak perawat yang terinfeksi COVID-19 ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu wajib ya dengan database ini ya. Misal database ini ketemu 82 ya. Oke, 82 ya. 82 akan semua 82 artikel ini ya ke dalam Mendeley saya. Kebetulan saya pakai Mendeley Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik ini aja, send to ya. Setelah itu klik manager. Lalu all result Bapak Ibu ya. File ya. Oke. Nah, karena sudah saya download Bapak Ibu, saya buka Mendeley saya Bapak Ibu ya. Nah, ini masih loading ya untuk Mendeley-nya. Ya, kita tunggu Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu untuk Mendeley ya, upayakan bekerja dengan Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai dicampur dengan semua bibliografi ya, ataupun referensi yang Bapak Ibu miliki ya. Jadi di sini Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu melakukan review, silakan dibuat saja folder baru Bapak Ibu ya. Ini foldernya misal COVID-19 dan oke, saya buat folder baru ya. Nah, setelah itu saya pindahkan tadi Bapak Ibu ya, naskah-naskah yang sudah saya download ya dari PubMed tadi ya. Oke. Nah, kita tunggu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi dalam hitungan detik ya, itu semua artikel atau studi tadi ya yang saya cari sudah masuk ke dalam Mendeley saya. Jadi inilah fungsi dari tool ya ataupun dari platform yang bisa membantu meningkatkan produktivitas kita Bapak Ibu ya. Jadi mindahin satu ini ya, 82 hasil ya, 82 studi ini ya ke maghrib Bapak Ibu ya. Keburu duhur setelah ini. Jadi ya cukup pakai bantuan database, nggak hanya database ini yang bisa yang lain juga sama ya, mereka bisa dipindah ke Mendeley, Excel ya, dan bisa kita pakai ya untuk si offline. Oke, ini materi terakhir yang dari systematic review Bapak Ibu ya. Kalau ada yang masih menanya Bapak Ibu ya, apakah systematic review ini berkualitas ataupun systematic review ini salah satu pendekatan penelitian ataupun ya SR ini apakah bisa diterima ya, itu mungkin belum pernah baca Bapak ini di The Lancet ya. Bapak Ibu mungkin tahu The Lancet ini indeksnya itu lagi sekian lebih 400 sekian ya indeksnya Bapak Ibu ya. Terus dia masuk impact factor-nya 50 sekian lebih ya. Dan itu pun ini menerima review Bapak Ibu ya. Jadi kalau set aja yang ini ya menjadi dewanya jurnal ya bidang kesehatan ya, itu menerima, apalagi jurnal yang di bawahnya ya. Jadi, tetap Bapak Ibu potensi publikasi luar biasa ya. Sama ini contohnya hanya review saja Bapak Ibu ya, tetapi diterima di jurnal-jurnal. Jadi ini jurnal yang topnya untuk perawatan dan kategori general nursing Bapak Ibu ya, ini topnya ya. Jadi saya kemarin sempat sampai ke situ juga ya, di reject 2 hari kemudian ya. Nggak apa-apa, rejection-nya cepat. Jadi
ini juga sama, dia menerima semua review ya, nggak hanya systematic review, literatur review pun diterima Bapak Ibu ya. Jurnal midwifery ya, dia juga topnya di bidang kebidanan juga ya, dan dia juga menerima literatur review ya. Ini sama Bapak Ibu, jurnal Nursing Aids ya. Saya pernah publish satu ya, itu melakukan policy review, jadi hanya review kebijakan penempat perawat Indonesia ke Jepang ya, ke luar negeri. Sama review saja Bapak Ibu ya, tanpa harus melakukan systematic review, tetapi ya alhamdulillah bisa masuk ke ini Q1 Bapak Ibu ya, hanya bukan analisis ya. Jadi misal ingin melakukan ini ya, atau mempertanyakan konsep atau memperjelas konsep ya, misal konsep mudik dengan pulang itu bedanya apa sih, kan kemarin rame ya, ataupun sekarang konsepnya UDP, PDP diganti dengan suspek, probable dan lain sebagainya, yaitu perlu dilakukan ini Bapak Ibu, analisis konsep karena memang kalau definisinya beragam ya, kurang jelas ya, itu perlu dipertegas ya. Karena ini analisis konsep dan itu pun bisa menembus satu Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, banyak sekali jalan menuju Roma Bapak Ibu yang istilahnya nggak tertarik dengan review, sistematik review ya, melakukan review bisnis konsep itu ya sudah bisa diterima di jurnal internasional bereputasi. Oke, ini Bapak Ibu mengenai systematic review. Mohon Bapak moderator, saya lanjut ke pengenalan data sekunder atau bagaimana? Pak Yusran? Suaranya belum ada Pak Yusran. Oh ya, kita tunggu, lanjutkan dulu Pak Ferry sambil menunggu ajuan pertanyaan dari partisipan. Terima kasih Bapak moderator ya. Saya lanjut ngomong-ngomong tadi ada juga ajuan artikel Pak Ferry yang di-reject oleh ini ya, oleh author, oleh reviewer. Kenapa itu ya? Oh ya, jadi memang yang namanya proses publikasi itu uncertainty-nya juga tinggi ya, ketidakpastiannya tinggi ya. Ketika kita menyasar jurnal-jurnal top tier ya, jadi jurnal-jurnal Q1 ya, yang memang dia impact factor-nya tinggi, yang mana dia high index-nya juga cukup besar juga ya. Nah, ketika menyasar jurnal yang bereputasi tinggi ya, terutama Q1 ke atas Bapak Ibu ya, atau top tier tadi ya, masuk dalam 5% the best ya, itu rejection-nya biasanya mencapai 25% Bapak Ibu ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu dari 100 naskah yang masuk ya, itu 95 di reject ya, 5 yang diterima ya. Itu kalau rejection-nya 95%. Ada juga yang 96 atau bahkan yang The Lancet Bapak Ibu ya, itu bisa dicek di situsnya dia. Acceptance-nya itu hanya 0,25%. 0,25 ya, atau 0,025 ya. Jadi dari 100 atau 1000 naskah ya yang diterima itu hanya 1 Bapak Ibu ya. Jadi 1 sampai 2 naskah ya yang bisa diterima di The Lancet ya. Nah, memang kalau kita target yang kuantil atas ya Bapak Ibu, tantangannya adalah walaupun kadang studi kita bagus ya, tetapi kalau dibandingkan dengan yang lain ya, itu ada yang lebih bagus ya, tentunya kita pasti ke reject ya. Tetapi kalau Bapak Ibu nanti menyasar Q2 sampai Q4 ya, nggak ada masalah Bapak Ibu ya. Saya yakin kalau tulisan Bapak Ibu menarik ya, isunya tren, terus tulisannya juga bagus ya, insya Allah diterima Bapak Ibu ya. Jadi bisa berkecil hati ya dengan pendekatan review ya, karena jurnal sekarang makin banyak Bapak Ibu ya, pilihannya makin banyak ya. Kalau misal dari teman-teman D3 pun ya, vokasi pun ingin ke jurnal yang dia hanya spesifik menerima case study ya, karena case study itu biasanya kasusnya ini ya, sedikit ya, spesifik ya, itu bisa Bapak Ibu kirim ke sana ya, dan cost-nya juga cukup lumayan ya. Kalau misal studi kasus yang Bapak Ibu angkat itu studi kasus yang
jarang dibahas ya. Misal asuhan keperawatan pada pasien dengan COVID ya, ternyata kalau golden standar dari asuhan keperawatan itu umumnya 2 minggu, tapi pasien ini 4 minggu atau 8 minggu. Nah itu saya rasa layak ya untuk diajukan ke jurnal case study. Oh ya, baik. Terima kasih. Silakan lanjutkan, Pak. Oke, saya langsung lanjut. Ada chat Pak Islan di kolom chat ada pertanyaan. Oh ya, ada pertanyaan ini dari mahasiswa doktoral ini, Ibu Amelia Kimin ya. Pertanyaannya, apakah dalam systematic review ini boleh menganalisa semua artikel-artikel, baik yang menggunakan metode quali atau quanti dalam satu systematic review ini? Ya, baik. Question sudah jelas ya bahwa di sini ada 2 yang digunakan, yaitu dengan pendekatan quanti dan juga pendekatan quali ya. Nah untuk quanti mana tadi ya? Ya untuk quanti ya. Oke, kita pakai PICOS ya. Sedangkan untuk ya quali ya. Quali di sini kita pakai Spider dan juga pakai Spice ya. Nah, apakah di dalamnya kita bisa mengkombinasi antara quanti dengan quali ya? Itu dari peneliti ya. Apakah memang peneliti ingin memasukkan ya kriteria jenis studi tadi di dalam studi yang sifatnya method ya. Jadi mungkin mix method ataupun betul-betul murni pendekatan kuanti dan pendekatan kuali, yaitu dimasukkan jadi satu ya. Jadi misal Bapak Ibu meneliti ataupun ingin melakukan systematic review mengenai COVID-19 and nurse tadi ya, dan efeknya pada perawat ya. Studi kuanti juga sangat sedikit, di kuali juga sangat sedikit ya. Nah, boleh misal Bapak Ibu mengkombinasi ya dari 2 pendekatan untuk dilakukan review secara bersamaan ya. Tetapi kembali lagi apakah Bapak Ibu sudah memenuhi komponen-komponen ini atau belum ya, itu. Jadi kalau misal belum memenuhi komponen ini ya sebaiknya Bapak Ibu melakukan 13 jenis review yang lain ya. Entah itu policy review, entah itu rapid review, entah itu hanya review, yang mana review yang lain itu tidak meminta yang pertama protokol, ya. Yang kedua tidak meminta assessment studi. Ya. Kan akhirnya kalau isunya ataupun topiknya baru ya Bapak Ibu mengenai COVID-19 ya mungkin yang banyak juga review juga ya, hanya sebatas itu saja ya. Sedangkan studi-studi yang sifatnya kuanti ataupun kuali mungkin sedikit ataupun masih sedang berjalan dan belum publish gitu. Gitu. Ya, silakan. Ya, untuk data sekunder Bapak, ini mungkin langsung saya tunjukkan saja ya apa sih sebenarnya data sekunder itu. Jadi Bapak Ibu di sekitar kita ya banyak sekali data sekunder yang sudah ada ya. Nah, ini contohnya di DHS program Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat langsung terusnya ini ya. DHS program ini datanya kaya Bapak Ibu ya. Ini dia berisi survei dari lebih dari 90 negara. Jadi bayangkan Bapak Ibu 90 negara ada di dalam satu platform ini ya, dan menunggu kita untuk melakukan analisisnya ya. Jadi misal ini saya berikan ini ya contoh ya dataset ya. Kebetulan saya sudah mendaftar Bapak Ibu ya dan sudah masuk dan menggunakan data-data yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu mulai dari ini ya Afghanistan ya yang di atas ini ya. Ini ada yang 2018-19 ya surveinya ya. Ini malah paling baru Bapak Ibu ya sampai negara mana ya? Z itu negara ini. Zimbabwe Bapak Ibu ya. Zimbabwe tahun 2015 itu ada Bapak Ibu. Jadi kalau misal Bapak Ibu ingin menganalisis data ini ya, nggak hanya data Indonesia tetapi juga mulai dari Afghanistan sampai Zimbabwe ya ataupun ya Zambia, ya itu semuanya dari satu platform.
Nah, sekarang coba kita lihat dataset yang ada di Indonesia, Bapak Ibu. Ya, ini datasetnya ada mulai tahun 87, Bapak Ibu ya. Ya, 87 sampai yang terakhir adalah tahun 2017 ya. Nah, ini coba kita lihat Bapak Ibu ya. Nah, untuk dataset DHS ya tahun 2017 ya, ini selesainya ini Bapak Ibu. 47.093 ya. Nah, ini bayangkan kalau Bapak Ibu turun ke lapangan ingin mengumpulkan ya sampel size sebanyak ini ya mungkin perlu waktu ya tapi ya kita nggak perlu susah-susah ke lapangan ya, sudah ada sampel size-nya ya sekian, wanitanya sekian, laki-lakinya sekian ya, tinggal kita gunakan untuk analisis kita ya. Ini kelebihan dari data Punden DHS Bapak Ibu ya. Nah, untuk data ini Bapak Ibu ya, kita lihat di sini Bapak Ibu ya, di start compiler ya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika otak-atik data DHS ya, Bapak Ibu bisa ya. Jadi kita di sini istilahnya mencari masalah dulu ya, karena ya everything begin from the problem ya untuk riset ya. Itu Bapak Ibu bisa memilih negara dan juga indikator dari sini Bapak Ibu. Satu situs tadi ya di DHS ini ya, nanti link ke sini ke start compiler Bapak Ibu ya. Identifikasi dulu masalahnya apa ya, apakah ini masih menjadi problem atau belum ya. Jadi seperti misal kemarin saya dengan teman-teman Poltekkes ya, itu kita meneliti mengenai penggunaan bottle feeding Bapak Ibu ya. Jadi ini saya search saja bottle feeding ya. Nah, atau feeding gitu. Ya, jadi dengan kata kunci khusus Bapak Ibu ya, feeding gitu ya, itu nanti indikatornya muncul di sini. Kita mau meneliti tentang apa ya, apakah pengetahuannya ya, pengetahuan tentang breastfeeding ya, atau pengetahuan tentang breastfeeding bagi laki-lakinya ya, atau pengetahuan ini Bapak Ibu ke bawah ya, atau ini durasi menyusui ya, atau yang lainnya Bapak Ibu. Jadi indikatornya sangat banyak, sangat spesifik, dan bisa Bapak Ibu lihat ya hanya dari satu platform ini. Nah, ini sebelum ke datasetnya Bapak Ibu ya, untuk mengetahui data-data atau belum di Indonesia ya, atau di dunia ya. Misal, oke, saya klik ini ya, saya klik next ya. Ini silakan pilih negaranya ya, kata Indonesia Bapak Ibu ya. Oke, saya klik next saja ya, nanti akan muncul angkanya ya, apakah masih menjadi problem atau tidak bagi negara kita ya. Nah, contohnya ini jumlah anak ya yang menyusui yang menerima ini susu formula Bapak Ibu ya. Ternyata datanya 2017 ya itu angkanya masih 22% ya. Nah, ini kita lihat bandingkan dengan target nasional dari Kemenkes ya, apakah ini di bawah ini atau di atas ini ya. Kalau misal angkanya katakan target nasional untuk pemberian susu ya, susu formula pada bayi itu seharusnya di bawah 10% ya, berarti ini masih menjadi problem ya. Ini setelah Bapak Ibu ini dataset ya. Itu jadi melakukan analisis data sekunder. Sama ini berapa banyak sih anak menyusui yang mendapatkan telur ya ini ya. Nah, ini bisa dilihat ya, kenapa kok dia diharapkan mengkonsumsi telur ya untuk anak-anak ya. Ternyata angkanya ya itu makin turun Bapak Ibu ya. Mulai DHS kedua tahun ya ke tahun yang angkanya turun ya. Ini apakah Kemenkes pemerintah itu punya atau guideline ya, kalau memang punya ya berapa persen targetnya. Nah, itu bisa kita gunakan, bisa kita pakai untuk mencari problem ya dari
yang sudah lakukan studi. Makanya dengan hal lain silakan. Jadi misal saya ingin tahu yang terjadi di ya, Timur Leste gimana angkanya? Ya ini Timor Leste ya, sudah ada angkanya tahun 2016 yang terakhir Bapak Ibu ya. Nah ini bisa juga kita identifikasi sebagai salah satu problem ya dari salah satu riset kita Bapak Ibu. Ya. Ini untuk AS Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu ke datasetnya ya, Bapak Ibu kami dulu ya, problemnya apa, variasi dan pertanyaan penelitian sejauh mana Bapak Ibu ya. Oke, kita kembali ke ya. Jadi tadi Bapak Ibu pertanyaannya Pak Ferry sambil ini. Oh, gitu ya. Oke. Apakah SR ini wajib diregistrasi agar bisa diterima di jurnal internasional? Tidak. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengikuti guideline atau protokolnya Cochrane ya, jadi mungkin mengacu pada Prisma, JPI atau JSP nggak perlu diregister ya. Jadi tidak ada kewajiban register ketika melakukan systematic review ya yang tidak mengikuti protokol Cochrane ya. Kecuali protokol Cochrane ya. Kalau Cochrane memang dia mewajibkan perlu di database Cochrane ya. Nanti Cochrane yang ya. Tapi kalau di luar Cochrane bebas Bapak Ibu ya, dan Bapak Ibu juga tidak perlu nilai etik ya. Sama nanti data sekunder Bapak Ibu ya, dan juga data tersier yaitu tidak perlu melakukan uji layak etik. Untuk data sekunder ya biasanya pelaksananya itu sudah melakukan uji layak etik ya. Jadi kita tinggal meminta ethical approval yang sudah dilakukan ya. Data tersier, systematic review dan lain sebagainya Bapak Ibu meminta ataupun melakukan uji layak etik. Artinya tergantung dengan protokol guidelines yang kita pakai ya. Ya, saya yakin kalau Bapak Ibu melakukan review yang menggunakan protokol Cochrane ya atau guideline Cochrane sangat sedikit Pak ya, karena Cochrane itu sangat rigid, sangat kaku ya, dan ada proses seleksi ya, dan tidak banyak yang di Indonesia ini berhasil masuk ke anggota atau kelompok peneliti Cochrane. Nah, di luar Cochrane itu banyak ya. Yang tadi di database Scopus itu 10% lebih saya non Cochrane ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa ataupun yang CISP ya. Jadi nggak perlu khawatir ya, nggak ada kewajiban untuk register. Ya. Lalu satu pertanyaan lagi nih Pak Ferry. Untuk format systemic review harus memenuhi syarat apa saja? Dan tolong berikan satu contoh systemic review yang sudah pernah Pak Ferry publikasikan. Ya, systemic review ini ya, cek di Scopus saya. Ya. Oke. Scopus saya, jujur saya lebih banyak menggunakan data sekunder ya dibanding data review ya. Ya ini ya data sekunder semua ya ini. Kayak misal di Children and Youth Service Review, African Health Sciences, Research ya, Working with Older People. Oh ini nih. Systematic review. Oh di jurnal ini ya, coba saya cek dulu ya di jurnalnya. Ya ini dengan Prof. Nur Salam ya, yang systematic review terakhir di sini ya. Ya jadi kita melihat ini ya, risk factor, psychological impact and social stigma ya among people facing COVID-19 ya. Ini untuk strukturnya. Ini di Q2 Bapak Ibu ya, kalau nanti Bapak Ibu
yang prestis Bapak Ibu ya. Jadi saat ini ada beberapa saya yang di Q1 ya, tapi ya memang prosesnya lama Bapak Ibu ya, enggak secepat kuantil di bawahnya ya. Tetapi ketika kita bicara format ya ataupun hampir sama dengan data primer Bapak Ibu ya atau artikel yang lain ya. Jadi misal di sini ada introduction ya. Setelah introduction ada methods ya. Di methods ini kita mulai lebih spesifik ya, tergantung dari protokol yang kita pakai Bapak Ibu ya. Jadi misal di sini untuk metodenya ya ada search strategy ya, strategi pencariannya seperti apa, lalu pemilihan studinya bagaimana ya, terus bagaimana cara kita melakukan assessment kualitas dan juga resiko bias ya, dan yang terakhir ini ekstraksi data analisis. Jadi bedanya di metode aja ya. Kalau Bapak Ibu nanti melakukan systematic review ya. Setelah itu ke hasil ada ya diagram flow Prisma tadi ya, wajib dicantumkan juga ketemunya berapa ya. Lalu ini ekstraksi data seperti apa. Terus ya ke discussion dan conclusion ya. Jadi bedanya di metode aja Bapak Ibu ya. Di metode Bapak Ibu perlu ikuti tahapan dari protokol yang diminta ya. Jadi di sini nanti kalau kita lihat kan ini Bapak Ibu ya di protokol Prisma ya. Nah, ini. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Jadi di metode ya, Bapak Ibu perlu menjelaskan ini. Kriteria inklusi eksklusinya ya. Database-nya ya. Strategi pencarian dan melakukan record ya ataupun manajemen data ya. Itu bagian metode. Jadi ini aja diikuti Bapak Ibu ya protokolnya ya. Mulai dari atas sampai bawah ya. Ini membantu kita atau mengarahkan ya, kita lihat ini ya. Protokol atau guideline-nya Bapak Ibu di sini ya. Silakan diklik ini. Nah, Bapak Ibu tinggal ikuti item-item ya yang ada di sini. Apakah item ini sudah Bapak Ibu tuliskan di systematic review yang Bapak Ibu lakukan ya. Jadi item-itemnya ini. Kalau nggak salah ada 32 item kalau nggak salah ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Mulai dari judul ya sampai ke conclusion-nya Bapak Ibu ya. Ya, ini saya coba cari PDF-nya dulu Bapak Ibu ya. Download PDF-nya. Ini PDF-nya ya. Ya. Nanti Bapak Ibu tinggal mengikuti ini aja. Cari tabelnya Bapak Ibu. Kalau nggak salah di halaman akhir ya ini tabelnya ya. Ini panjang karena ini ya banyak penjelasan ya di atas ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi di metode ya ini harus jelas dan spesifik ya mengenai ini tadi. Kriteria inklusi eksklusi ya, sumber informasinya, database-nya apa, terus strategi pencarian ya, study record ya mulai dari manajemen data, proses seleksi ya, proses data collection ya, data item ya, outcome, resiko bias ya, data sintesis, sampai ke sini Bapak Ibu ya, ke ini, confident in cumulative evidence ya. Ini yang dipakai Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengikuti saja item-item mulai dari atas sampai ke bawah ini ya. Mungkin itu Pak Yusna. Ya, oke. Ini ada lagi pertanyaan
ada nggak contoh cara mereview systematic review yang cepat dengan hasil yang berkualitas baik? Cara yang fast, yang cepat gitu. Ya, untuk cepatnya lebih bagus menggunakan platform Confident ya. Kalau Bapak Ibu nanti ingin melakukan screening dengan cepat dan efisien ya. Jadi seperti tadi Bapak Ibu saya tunjukkan di platform Confidence ya. Di sini Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu bisa melakukan import ekspor ya. Ini misal saya mengimport ya sekian ribu artikel ya atau sekian ribu judul ke platform ini. Nah, kemudian di sini saya bisa langsung melakukan screening ya. Jadi misal ya ini karena saya sudah melakukan screening ya. Ini saya contohkan aja. Ya, nanti bentuknya seperti ini Bapak Ibu ya. Bentuknya seperti ini ya untuk judul dan abstraknya ya. Apakah misal ya studi A ya, studi ini ya. Ini sesuai dengan inklusi kita atau enggak ya. Kalau enggak berarti ini saya exclude ya. Kalau iya berarti ini saya include ya. Ini yang pertama. Jadi kita bisa melakukan screening di satu platform ya. Ini sangat membantu kita ya. Karena ya langsung saja di satu platform ini kita bisa melakukan screening ya. Lalu berikutnya Bapak Ibu ya, setelah screening judul dan abstrak ya, Bapak Ibu juga bisa melakukan full text screening di sini ya. Jadi misal ini ya, saya klik aja continue ya. Nah ini di sini karena tahapannya adalah screening full text Bapak Ibu ya, maka yang pertama saya wajib baca full text-nya. Kenapa? Karena dari sisi judul dan dari sisi abstrak sudah masuk ya, sudah lolos ya, sehingga di sini setidaknya saya baca full text. Nah, kalau misal saya baca full text-nya ya, katakan ini ya, full text. Ya, full text-nya sudah ke-download Bapak Ibu ya. Ini seharusnya saya baca ya. Katakan saya sudah selesai baca, saya bisa langsung ngasih keputusan apakah ini diinklusi atau di exclude ya. Nah, ini cara tercepat ya, karena ya setelah ini semuanya yang merecord adalah mesin ya, nggak perlu manual. Bapak Ibu cukup satu platform ini ya, dibaca full text-nya ya. Ini ya full text-nya ada di sini ya. Terus setelah itu ditentukan ya apakah ini masuk inklusi atau masuk eksklusi. Ya, ini saya rasa cara tercepat Pak kalau memang ingin melakukan review ya. Kalau cara manualnya ya pakai Mendeley tadi ya. Jadi ya cukup Mendeley ya, manual dicatat di Excel ya berapa yang di-include, berapa yang di-exclude. Gitu. Ya, oke mungkin itu dulu. Silahkan dilanjutkan materinya Pak. Ya, baik. Saya lanjut ke data sekunder Bapak Ibu ya sambil menunggu pertanyaan Bapak Ibu. Jadi data sekunder ini sebagai pilihan Bapak Ibu ya, yang mana mungkin Bapak Ibu nggak terlalu suka banyak ini ya, banyak melakukan review ya, nggak terlalu suka banyak baca sekian puluh, sekian ratus dokumen ya. Mungkin data sekunder ini karena dia spesifik ya, bahkan ada yang sangat lebih spesifik lagi ya, Bapak Ibu bisa melakukan riset dengan pendekatan data sekunder Bapak Ibu ya. Nah, contohnya apa sih data-data sekunder yang ada di sekitar kita Bapak Ibu ya? Ini. Jadi yang pertama tadi ya yang saya jelaskan ada SDKI ya, Survei Demografi Kesehatan Indonesia. Ya ini surveinya lebih dari 90 negara Bapak Ibu dan datanya sangat besar ya, datanya sangat kaya dan bisa dipakai oleh Bapak Ibu semuanya ya. Jadi nggak hanya mereka yang tertarik isu kesehatan ibu ya, kesehatan anak, kesehatan laki-laki ya, lalu juga ada remaja ya, itu semuanya ada di sini ya. Lalu yang kedua IFLS Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu sudah ada belum ya yang pernah analisis data IFLS ya, karena datanya data yang komprehensif juga ya, kesehatan dan sosial, dan data di level komunitas itu banyak sekali data perawat yang ada di puskesmas atau komunitas yang bisa dipakai ya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika ingin menggunakan pendekatan dengan studi yang berbeda ya, karena IFLS ini data panel Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa lebih
lebih leluasa ya, lebih fleksibel ya dibanding dengan data SDKI ya, karena SDKI ini hanya cross seksional ya. Jadi untuk data panel ini Bapak Ibu luar biasa ya, jumlah variabelnya juga ribuan dan Bapak Ibu juga bisa menggunakan ini ya untuk penelitian ya. Lalu yang ketiga yang free, open dan internasional Bapak Ibu ini bisa pakai GSHS ya, Global School Based Student Health Survey ya. Ini survei anak-anak sekolah ya yang dilakukan oleh WHO Bapak Ibu ya, dan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di puluhan ratusan dunia yang lain ya. Jadi ini bisa Bapak Ibu pakai untuk melakukan penelitian juga ya. Nah, selain ini Bapak Ibu yang berbayar juga ada ya. Jadi ini yang gratisan, yang berbayar nanti Bapak Ibu bisa mungkin akses data Susenas ya, survei sosial ekonomi, data Riskesdas juga ada ya, punyanya Kemenkes ya, data Rivaskes ataupun data-data yang dimiliki oleh lembaga lain Bapak Ibu ya, misal BPS ya itu punya data juga, data Podes ya, yang mungkin nanti Bapak Ibu tertarik untuk menganalisis sampai unit analisis ke desa ya. Jadi data Podes ini bisa digunakan ya. Nah, selain ini Bapak Ibu banyak sekali ya data sekunder, misal Bapak Ibu ke rumah sakit, Bapak Ibu ke klinik ya, mereka pasti punya medical record ya. Nah, medical record tadi itu juga bisa dipakai ya untuk penelitian kita ya. Jadi kita nggak perlu ke kliennya langsung ya, mengumpulkan data primer ya, cukup data-data catatan medis atau rekam medis itu ya bisa Bapak Ibu gunakan sebagai acuan dalam melakukan analisis data sekunder ya. Tetapi di sini saya sarankan Bapak Ibu ya untuk menghindari birokrasi yang berbelit mungkin ya, atau izinnya yang terlalu lama ya, Bapak Ibu gunakan saja yang surveinya sudah levelnya internasional. Jadi misalnya SDKI ini Bapak Ibu, kita kalau sudah punya ide, sudah punya bayangan ingin melakukan apa ya, submit hari ini, 2 hari kemudian sudah di-approve ya untuk mengakses datasetnya ya. Jadi yang penting Bapak Ibu sudah belajar dulu ya, sudah memahami struktur data ataupun apa sih SDKI itu ya, yang bisa kita gunakan untuk tujuan riset yang sesuai dengan problem yang kita temukan ya. Itu sama juga dengan IFLS Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu bisa otak-atik datasetnya ya setelah Bapak Ibu request ya dataset apa yang tersedia di IFLS ya. Oke, ini beberapa contoh Bapak Ibu ya data. Sebelum ke sini mungkin saya tunjukkan dulu yang GSHS Bapak Ibu ya untuk Global School Health Survey ya. Jadi GSHS. Ya. Ini Bapak Ibu ya. Untuk GSHS ini datasetnya ada 101 negara Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir kalau menggunakan data sekunder Bapak Ibu ya, ini sangat besar ya, dan juga sangat banyak ya bisa kita utilisasi ya. Jadi misal Bapak Ibu ingin membandingkan ya, katakan kesehatan anak sekolah ya di Indonesia dengan negara lain ya, Bapak Ibu tinggal milih ya berdasarkan regionnya ya, atau bisa berdasarkan langsung negaranya ya. Dan ini pun gratis Bapak Ibu ya, Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Semua survei-survei internasional ini ya memang rata-rata gratisan Bapak Ibu ya, tidak berbayar, dan Bapak Ibu bisa mengajukan uji like etiknya, yaitu meminta approval ya, atau meminta informasi tambahan dari masing-masing implementer yang ada di sini Bapak Ibu ya. Misal di Indonesia ini implementernya adalah Balitbangkes ya. Jadi waktu itu saya publikasi menggunakan data ini Bapak Ibu ya, dan kita meminta bukti uji layak etiknya ke Balitbank ya, dan alhamdulillah juga nggak sulit dan nggak lama Bapak Ibu ya, itu dalam hitungan jam ya juga sudah diberikan informasi uji layak etik dari Balitbangkes ya. Jadi silakan Bapak Ibu otak-atik ya mana yang menjadi interest Bapak Ibu, apakah anak sekolah ataupun kesehatan ibu dan anak ya yang ada di DHS program ini ya, atau mungkin Bapak Ibu tertarik ke isu malaria, isu HIV/AIDS ya, itu ya semuanya ya ada di satu platform ataupun database sekunder ini Bapak Ibu ya. Itu
Ini beberapa contoh Bapak Ibu ya, publikasi dengan menggunakan data sekunder ya yang diterima di kuantil 1 ya, dan juga terindeks di Web of Science Clarified Analytics ya. Ini ya baru saya update kemarin Bapak Ibu dengan teman-teman di Poltekkes Palu ya, kita kerjasama riset dengan menggunakan data sekunder dan juga dengan teman-teman di USU ya. Lalu, nah isu suami siaga Bapak Ibu ya, ini juga ada ya topiknya ataupun variabel-variabelnya di SDKI ya, di Survei Demografi Kesehatan Indonesia ya, dan ya alhamdulillah waktu itu kita pakai dataset tahun 2012 ya, dan berhasil publish di salah satunya ini ya, Health Policy and Planning ya. Ini impact factor-nya lumayan Bapak Ibu ya, sudah di atas 3 ya, dan penerbitnya Oxford ya. Ini juga hanya menggunakan data sekunder ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu berkecil hati kalau misal nggak bisa ke lapangan pun ya, data sekunder ini potensi untuk riset dan publikasi juga luar biasa besar ya. Ini juga sama Bapak Ibu di kuantil 1 juga ya, Index Web of Science Clarified Analytics ya. Nama jurnalnya Jurnal Bulletin of Indonesian Economic Studies ya. Ini kita ambil data sekunder juga ya, dan kita hanya melakukan atau menganalisis ini ya, determinan ya dari utilisasi ANC ya di antara adolescent girl and young women in Indonesia ya. Ini jurnalnya cukup prestis ya, terutama pada teman-teman bidang sosial ekonomi ya, untuk jurnal BS ini. Lalu juga ada di jurnal Healthcare for Women International ya, ini juga terindeks WOS ya, dan Q1 juga ya Bapak Ibu. Topiknya juga tentang ini ya, factors influencing Indonesian women use of maternal healthcare services ya. Ini sama juga dataset SDKI tahun 2012 ya. Ini juga sama Bapak Ibu ya, masih hasil-hasil dari data sekunder semua Bapak Ibu ya, yang bisa kita pakai untuk tujuan riset dan publikasi ya. Ini di BIES ya, Bulletin Indonesian Economic Studies. Lalu ini juga relatif baru dengan teman-teman mahasiswa S1 Bapak Ibu ya. Jadi kebetulan untuk S1 sudah saya saya sarankan ya, khususnya bimbingan saya ya, untuk menggunakan